Selamat jumpa kembali, selamat datang kembali di video pembelajaran mengenai induksi matematika. Pada video kali ini kita akan belajar bagaimana caranya menemukan formula pada induksi matematika. Contoh kedua untuk menemukan formula pada induksi matematika adalah, dan jangan lupa share video ini agar semakin banyak orang yang belajar matematika. Tentukan formula pernyataan berikut. 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah titik-titik ditambah 10 kuadrat. Berapakah formulanya? Formula bisa kita dapatkan dengan cara uji coba berkali-kali, sehingga formula yang kita dapatkan itu bisa kita gunakan pada suatu pernyataan atau pada suatu soal pada setiap kondisi. Jadi formula yang kita dapatkan itu benar untuk setiap kondisi. Nah, untuk menentukan formula contoh yang kedua ini sama dengan cara menentukan formula contoh yang pertama. Hanya saja metodenya, bagaimana caranya, itu agak sedikit berbeda. Nah, perhatikan. Yang pertama, soalnya adalah 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat, sama artinya itu adalah 1 ditambah 4 ditambah 9 ditambah 16 ditambah dan seterusnya ditambah 100. Berapakah formulanya? Nah, itu soal yang di atas ini adalah sama seperti yang di bawah ini ya. Ini 1 kuadrat adalah 1, 2 kuadrat adalah 4, 3 kuadrat adalah 9, dan 4 kuadrat adalah 16, dan seterusnya hingga 100. Nah, untuk menjawabnya yang pertama sama dengan cara video yang sebelumnya, maka 1 sama dengan wajib 1, maka ini kita berikan N. Maka 1 sama dengan 1. Nah, itu harus benar ya, 1 sama dengan 1. Lalu kondisi yang kedua adalah 1 ditambah 4 sama dengan N ya. 1 ditambah 4 sama dengan N. Maka di sini 1 ditambah 4 adalah 5, dan N-nya di sini, kalau di sini tadi N-nya adalah 1, maka N-nya di sini adalah 2. 1, 2 ya. Di sini ada N-nya adalah 2. Ternyata ketika N-nya sama dengan 2, tidak sama. Ruas sebelah kiri hasilnya 5, dan ruas sebelah kanan hasilnya 2. Maka ini tidak sama. Maka rumus atau formula yang kita dapatkan hanya N aja, N adalah tidak benar. Maka kita harus menambahkan sesuatu bilangan agar apa? Agar formulanya benar. Nah, cara menambahkan bilangan bisa dengan mengalihkan menggunakan operasi bagi, kali, tambah, dan kurang. Itu bisa kita gunakan. Kita bisa menambahkan bilangan asli dimulai dengan bilangan asli yang paling terkecil, yaitu 1. Ya, kita mulai dari 1, 2, dan seterusnya. Kalau kita mulai dari 1, maka di sini 2 kali 1 sama dengan 2. Nah, 5 sama dengan 2 itu enggak benar. Ya. Jadi kita tidak bisa menambahkan 1 di sini. Maka bagaimana caranya? Menambahkan bilangan yang lain, bilangan asli yang lain yang lebih besar dari 1 ya. Maka di sini adalah 5. Coba ya, kita coba 5 sama dengan 2 dikali, kalau udah satunya tidak benar maka kita gunakan 2. Nah, 2 kali 2 berapa? 4. Di sini 5. Maka juga ini tidak benar. Jadi menambahkan 2, mengalihkan 2 dengan N dikali 2 itu salah. Maka kita cobalah yang lain. Kita coba dengan angka 3. Maka 2 kali 3. Nah, 2 kali 3 berapa hasilnya? 6. 5 di sini. Maka 5 sama dengan 6 itu tidak benar. Itu juga tidak benar. Ya, itu juga tidak benar. Lalu karena tidak benar, maka kita cari bilangan yang lain atau cara yang lain agar apa? Agar ruas di kanan dan ruas kiri itu benar. Ruas kanan dan ruas kiri wajib benar dan harus benar. Nah, kita sudah dapatkan tadi
2 kali 3 itu melebihi dari 5. Jadi kita berpatokannya dari situ ya. Kalau sudah melebihi, maka kita cari cara yang lain, tapi berpatokannya dari 2 dan 3. Maka 5 sama dengan 2 dikali 3. Ya, 2 dikali 3, 6. Ya, lalu kita kalikan berapa lagi? Ya, kita kalikan berapa lagi agar kita dapatkan 5. Tapi dengan catatan, kalau kita udah mengalikan dengan berapa lagi, di sini tadi kan 6 ya. 6 lebih besar dari 5, maka di situ udah pasti ada pembaginya. Udah dipastikan ada pembagi. Jadi kita pembaginya juga kita mulai dari bilangan yang paling kecil, bilangan 1. Maka kita gunakan 1 di sini. Ya. 2 kali 3 dibagi 1. Nah, itu ya. Oke, 2 kali 3 dibagi 1, maka 2 kali 3 itu adalah dibagi 1, hasilnya adalah berapa? 6. Maka tidak bisa. 6 lebih besar dari 5, maka rumusnya salah. Membagi dengan 1 ini juga tidak benar. Maka kita lanjutkan. 2 dikali 3, lalu dibagi 2. Lalu ya, kita tambahkan dari sini 1, ini ada jadinya 2, bilangan 2. Maka 6 per 2. Hasilnya berapa? 3. Ternyata 5 sama dengan 3, udah lebih kecil. Udah lebih kecil. Maka kita harus cari metode yang lain agar apa? Agar yang 3 ini tambah. 5 sama dengan 2 dikali 3. Kita pertahankan. Di bawahnya di sini ada 2. Maka kita kalikan 1 di sini. Maka kalau kita kalikan 1, pembaginya adalah 2, maka hasilnya tetap 3. Maka kita kalikan dengan angka yang lebih besar. Kita kalikan dengan angka 2. Ya. Kita kalikan dengan angka 2, hasilnya ada 2 kali 3, 6. 6 kali 2 adalah 12. 12 dibagi 2 adalah 6. Nah, salah lagi. Jadi 2 dikali 3 dikali 2 per 2, 6. 5 sama dengan 6. Jadi, itu tidak benar. Jadi, kita cari formula yang lain. Jadi, kita harus uji coba terus agar apa? Agar kita dapatkan bilangannya adalah 5. Oke, maka 5 sama dengan, ya, kita tetap berpatokan dengan langkah kita yang terakhir ya. 2 dikali 3 dikali, kalau ini adalah 2, ini adalah 6, maka 2 dikali 2 kali 3 kali 2 dibagi, nah ini kita perbesar sedikit. Kita perbesar sedikit menjadi 3, itu ya caranya. Lalu 2 kali 3 adalah 6, 6 kali 2 adalah 12, 12 dibagi 3 adalah 4. Nah, 5 sama dengan 4, salah lagi. Maka 2 dikali 3 dikali 2 per 3 itu tidak sama, tidak benar. Ya. Lalu kita coba lagi. Kita coba lagi, 5 sama dengan 2 dikali 3 dikali, kalau ini 2, maka kita tambahkan jadi 1 di sini, 3. Tetap pembaginya 3, ya. Baginya 3. 2 kali 3 berapa? 6. 6 kali 3 18. 18 dibagi 3 hasilnya berapa? 6. Nah, udah lebih besar yang sebelah kanan. 5 sama dengan 6. Tidak benar. Maka kita cari formula yang lain. Jangan menyerah sebelum kamu mendapatkan formula yang benar-benar bisa digunakan untuk setiap kondisi. 5 sama dengan 2 dikali 3. Ini tadi kita dapatkan 2 dikali 3 dikali 3 per 3. Hasilnya adalah 2 kali 3, 6. 6 kali 3, 18. 18 dibagi 3 hasilnya adalah 6, dan ternyata ini adalah salah ya. Lalu kita lanjutkan, 5 sama dengan 2 dikali 3
dikali 3, lalu penyebutnya yang kita tambahkan menjadi 4. Hasilnya adalah 2 kali 3 dikali 3 adalah 18 dibagi 4. Nah, kalau 18 dibagi 4, hasilnya adalah 4,5. Ya, hasilnya 4,5. Hasilnya 4,5 dan itu tidak benar. 5 sama dengan 4,5 tidak benar. Maka kita cari formula yang lain. Jangan pernah menyerah untuk mendapatkan formula. Maka 5 sama dengan 2 dikali 3 dikali, nah di sini jadi 4. Ya, kalau tadi yang pertama di atas ini adalah 3, maka kita tambahkan lagi jadi 4. Maka pembaginya jangan turunkan lagi, tetap 4. Maka 2 kali 3, 6. 6 kali 4. 6 kali 4 per 4. Hasilnya adalah 24 dibagi 4. Nah, lalu 5 sama dengan 6. Hasilnya juga tidak benar. Maka kita coba lagi. 5 sama dengan 2 dikali 3 dikali 4. Lalu pembaginya kita tambahkan jadi 5. Maka 2 kali 3, 6. 6 kali 4 adalah 24. Dibagi 5. Berapa hasilnya? 4,8 ya. 24 dibagi 5, 24. Sisanya 4. 40 bagi 5. Jadi 4,8. Nah, tidak sama. Ya, ini juga tidak sama. Maka tambahkan lagi angkanya. 5 sama dengan 2 dikali 3 dikali 5 per 5. Itu ya. Jadi ini adalah pembagi yang terakhir 5, dan dari 4 jadi 5 kita tambahkan jadi 1. Jadi kita tambahkan satu angka. Maka 2 kali 3 adalah 6. 6 kali 5 30. Ya, 2 kali 3 6. 6 kali 5 30 per 5. 30 per 5 berapa? 6. Lalu ini enggak benar. 5 sama dengan 6. Itu juga tidak bisa kita gunakan. Lalu kita uji coba lagi. 5 sama dengan 2 dikali 3 dikali 5 per 6. Ya, dari pembaginya jadi dari 5 menjadi 6. Hasilnya adalah 30 per 5, per 6. Hasilnya adalah 5. Nah, kita udah dapatkan satu formula. 5 sama dengan 2 dikali 3 dikali 5 dibagi 6. Jadi kalau misalnya kita mau tulis 1 ditambah 4, dari sini tadi ya, 1 ditambah 4, maka hasilnya adalah 2 dikali 3 dikali 5 per 6. Hasilnya adalah 5. Nah, kita udah dapatkan formulanya. Ini formulanya. Formulanya adalah yang ini. 2 dikali 3 dikali 5 per 6. Kita menuliskan ke dalam bentuk matematika menjadi ini adalah 2, itu adalah N, ya. Lalu 3-nya itu adalah N ditambah 1, ya. Lalu 5-nya itu bisa kita dapatkan dari 2N ditambah 1. Pak, kenapa kita tidak menggunakan N ditambah 3? N ditambah 3 ini kan bisa jadi di sini. Kita gunakan yang untuk yang 5 ini ya, bisa jadi N ditambah 3. Nah, sudah Bapak bilang tadi bahwa untuk mendapatkan formula kita mulai dari angka yang paling kecil. Jadi kita gunakan 2 dikali 2 dulu tambah 1. Ya. Lalu misalnya ya, kita tidak bisa gunakan ini per 6. Maka bisa kita tulis lagi. Formulanya adalah N per 6 dikali N ditambah 1 lalu dikali 2N ditambah 1.
Nah, kita sudah dapatkan formulanya. Lalu formula yang ini, yang sudah kita dapatkan ini, kita uji coba pada kondisi di mana 1 sama dengan 1. 1 kuadrat sama dengan 1. Jadi benar. Wajib benar. 1 sama dengan. Kita gunakan N per 6. N ditambah 1 dikali 2N ditambah 1. Lalu N-nya 1. Ya, pada kondisi ini N-nya adalah 1 per 6. Lalu N-nya di sini 1 ditambah 1. Lalu N-nya yang di sini adalah 1, 2 kali 1 ditambah 1. Lalu 1/6. N dikali ya, ini kali 1 ditambah 1, 2. Kita dahulukan dulu operasi yang dalam kurung. 2 kali 1, 2. Ditambah 1, 3. Udah, gitu ya. Maka 1 kali 2 kali 3, 6. Per 6. Hasilnya berapa? 1. Jadi, 1 sama dengan 1. Nah, ternyata kita dapatkan formulanya. Formula untuk 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah seterusnya, N per 6 dikali N ditambah 1 lalu dikali 2N ditambah 1. Jadi, kita bisa gunakan formula ini untuk kondisi, pada setiap kondisi pernyataan 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat dan seterusnya. Bapak harapkan kalian bisa melanjutkan bagaimana cara mendapatkan formula pada pernyataan-pernyataan yang lain, dan tentunya juga formula untuk contoh nomor 2 ini bisa kamu gunakan untuk menjawab soal-soal yang berkaitan dengan bilangan berpangkat 2. Terima kasih.